Di tengah gemerlap kota Manado, kerupuk cakalang emas milik Alex Mononutu adalah simbol kesuksesan. Terkenal karena teksturnya yang luar biasa renyah dan gurih. Sebuah kualitas yang diklaim berasal dari rahasia penyamakan kulit babi dan rempah leluhur. Alex, seorang pengusaha dermawan yang dihormati, selalu menyajikan citra kesempurnaan. Tetapi seorang ahli pangan yang skeptis bernama Randy menemukan bahwa kulit yang digunakan secara molekuler terlalu elastis dan tipis. Pada saat yang sama, serangkaian kasus hilangnya wanita muda yang terkait dengan panti sosial milik Alex mulai diselidiki. Jika klaim rempah leluhur hanyalah bualan dan struktur kerupuk itu sangat mirip kulit manusia, lalu bahan baku mengerikan apa yang sebenarnya membuat kerupuk cakalang emas Alex begitu renyah? Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Kota Manado di tahun 2024 adalah surga bagi para pecinta kuliner dan magnet bagi para investor. Di tengah gempita pertumbuhan bisnis dan keramahan masyarakatnya, kerupuk cakalang emas yang didirikan oleh Bapak Alex Mononutu menjadi sebuah fenomena. Bukan hanya produk lokal biasa, tetapi kerupuk cakalang emas telah menjadi simbol kemajuan daerah dan ale-ale wajib yang selalu dicari oleh para pelancong. Alex Mononutu, pendiri sekaligus pemilik tunggalnya, adalah pria berusia sekitar 45 tahun yang memancarkan aura kesuksesan yang sangat meyakinkan. Ia selalu tampil rapi dalam balutan kemeja batik terbaik, senyumnya hangat, dan setiap perkataannya terdengar bijak. Alex Mononutu berhasil membangun citra dirinya sebagai seorang pengusaha yang memulai segalanya dari nol. Kisah perjuangannya yang inspiratif, dari menjual kerupuk keliling hingga memiliki pabrik modern, menjadikannya idola. Pabriknya yang berlokasi strategis di pusat kota, sering menjadi tujuan studi banding para pejabat lokal dan mahasiswa kewirausahaan. Alex tak pernah pelit berbagi kisah suksesnya, selalu menekankan pentingnya integritas, kualitas, dan passion dalam menjalankan bisnis. Namun, yang paling memikat dari semua itu adalah produknya sendiri. Kerupuk cakalang emas terkenal karena teksturnya yang luar biasa renyah dan rasanya yang gurih adiktif, membuat siapapun yang mencicipinya pasti ingin lagi dan lagi. Alex selalu mengklaim bahwa rahasia di balik kelezatan itu terletak pada proses penyamakan kulit babi yang unik dan penggunaan rempah-rempah tradisional Minahasa yang diwariskan turun-temurun, sebuah bumbu yang ia sebut sebagai sentuhan leluhur. Ia sering mengutip, "Kualitas adalah kehormatan, dan kehormatan adalah segalanya." Sebuah moto yang tertanam kuat dalam benak publik, di balik semua kekaguman dan pujian terhadap Alex. Berdiri Randy. Randy adalah seorang ahli pangan independen. Usianya baru 29 tahun, yang bekerja sebagai konsultan untuk sebuah lembaga pengawasan mutu pangan. Ia memiliki reputasi sebagai seorang profesional yang sangat teliti, terobsesi pada detail, dan tidak pernah percaya pada gimmick pemasaran. Randy pertama kali tertarik pada kerupuk cakalang emas bukan karena popularitasnya, tetapi karena kejanggalan ilmiah dalam teksturnya. Ia merasa ada yang salah. Kerupuk itu terasa terlalu ringan, terlalu elastis saat dikunyah, dan serat proteinnya terasa lebih halus dari kulit babi biasa. Randy tidak dapat menjelaskan dengan pasti apa yang salah, tetapi insting ilmiahnya berteriak ada anomali. Randy mulai mengumpulkan sampel kerupuk secara diam-diam. Ia tidak percaya pada mitos rempah leluhur. Menurutnya, setiap keajaiban dalam pangan, bahkan yang paling lezat sekalipun, harus bisa diuraikan dan dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Ia menghabiskan berminggu-minggu di laboratorium mininya, membandingkan sampel kerupuk cakalang emas dengan produk kulit babi dari produsen pesaing lainnya. Hasil analisisnya konsisten menunjukkan perbedaan struktural yang signifikan. Meskipun ia belum dapat mengidentifikasi perbedaannya secara spesifik, kecurigaan yang kuat ini mendorong Randy untuk mendekati Alex. Randy menggunakan kartu persnya
untuk mengatur janji wawancara mendalam. Berpura-pura ingin menulis liputan eksklusif tentang kisah sukses Alex Mononutu. Alex menyambut Randy dengan sangat antusias. Ia senang menjadi sorotan media. Alex membawa Randy berkeliling pabriknya yang modern. Ia menunjukkan setiap tahapan proses produksi, mulai dari mesin pengolahan, area penggorengan yang higienis, hingga ruang pengemasan otomatis. Semuanya tampak berjalan sesuai standar. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Alex bahkan menunjukkan kulit babi mentah yang baru didatangkan dari pemasok terpercaya. Kulit itu tampak normal dan sehat. Randy merasa sedikit bodoh. Ia mulai berpikir, mungkin kecurigaannya hanyalah ilusi yang didorong oleh obsesi profesionalnya pada kesempurnaan produk. Ia duduk di ruang kantor Alex yang mewah, dan pengusaha itu menyajikan secangkir kopi hitam khas Manado. Saya tahu Anda jeli, Nak Randy. Anda memperhatikan detail yang tidak dilihat orang lain, tapi rahasia saya bukan tentang kimia atau mesin. Rahasia saya adalah kesabaran. Dan yang terpenting, sentuhan hati, kata Alex, sambil menatap mata Randy dengan pandangan yang tulus. Randy hampir saja terbuai oleh keramahan itu. Namun, saat Alex menyodorkan sekantong kerupuk cakalang emas yang baru digoreng sebagai hadiah, Randy merasakan getaran dingin yang menusuk. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Keraguan ilmiahnya terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Randy harus mendapatkan sampel kulit yang belum sepenuhnya diolah. Sampel yang tidak bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis dan senyum tulus Alex Mononutu. Ia harus mencari tahu apa yang tersembunyi di balik kehormatan yang disanjung itu. Setelah kunjungan resmi ke pabrik, Randy merasa semakin terdesak dalam kebingungan. Semua yang diperlihatkan Alex Mononutu berjalan sesuai prosedur dan tampak sah di mata hukum. Alex adalah seorang master ilusi. Randy menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk membongkar anomali ini adalah dengan memperoleh sampel kulit mentah atau minimal kulit setengah jadi yang sedang melalui proses penyamakan. Bukti harus didapatkan dari bahan baku itu sendiri. Ia memutuskan untuk kembali ke pabrik tersebut beberapa hari kemudian. Kali ini, dengan menyamar sebagai teknisi mesin yang ditugaskan untuk melakukan inspeksi mendadak di area pengolahan kulit. Dengan sedikit bantuan dari seorang kenalan di dinas perindustrian, Randy berhasil mendapatkan akses ke ruang penyimpanan sementara tempat kulit-kulit yang telah melalui proses awal perendaman ditempatkan. Ruangan itu terasa dingin, lembab, dan dipenuhi oleh bau tajam rempah-rempah yang kuat. Didominasi oleh aroma cengkeh dan pala, Randy bergerak cepat. Ia mengambil beberapa potong kulit yang sedang dijemur. Kulit itu sudah terlihat sangat tipis dan transparan, hampir menyerupai kertas perkamen. Ia memasukkan potenggen-potenggen itu ke dalam kantong sampel steril. Ia juga mengambil sampel cairan perendam yang kental dan berwarna coklat gelap. Alex sedang tidak ada di lokasi pabrik, memberikan Randy sedikit keleluasaan untuk bergerak. Namun, saat Randy hendak meninggalkan area itu, ia berpapasan dengan mandor pabrik. "Bapak teknisi, ada masalah di sini. Saya harap semuanya baik-baik saja," tanya mandor itu. Matanya menunjukkan rasa curiga yang tidak tersamarkan. Randy segera berdalih bahwa ia sedang memeriksa tingkat kelembapan ruangan untuk mencegah korosi pada mesin-mesin vital. Ia berhasil meredakan kecurigaan dan lolos setibanya kembali di laboratoriumnya. Randy segera memulai analisis protein pada sampel yang ia peroleh. Ia menggunakan spektrometri massa, sebuah alat canggih yang mampu memetakan rantai asam amino dari kulit tersebut. Hasilnya adalah penemuan yang benar-benar mengejutkan. Meskipun sebagian besar protein yang ditemukan identik dengan profil kulit babi, terdapat beberapa rantai asam amino tertentu yang sama sekali tidak cocok dengan profil genetik hewan ternak manapun. Rantai protein itu sangat langka dan tidak biasa. Randy tidak berani langsung menarik kesimpulan yang ekstrem. Ia memperluas analisisnya ke dalam database genetik yang lebih luas. Ia mulai membandingkan profil protein itu dengan Homo sapiens. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasakan firasat buruk. Ada kemiripan yang sangat mengganggu, kemiripan yang terlalu mencurigakan. Kulit yang digunakan Alex, atau setidaknya sebagian dari kulit yang diolah, menunjukkan struktur protein yang mendekati kulit manusia. Namun, Alex selalu berhasil menangkis semua kecurigaan yang muncul. Randy memberanikan diri menelepon Alex. "Pak Alex,
saya menemukan adanya anomali pada hasil analisis protein kulit. Ada beberapa rantai asam amino yang terlihat sangat unik. Hampir seperti mutasi, kata Randy, berusaha menjaga nadanya agar tetap terdengar profesional dan netral. Alex tertawa renyah di telepon. "Ah, Nak Randy, itu yang selalu saya katakan. Itu adalah yang saya sebut dengan rempah leluhur. Kami menggunakan campuran bahan organik unik, beberapa tumbuhan langka yang hanya tumbuh di pedalaman Minahasa yang memang menghasilkan protein tambahan. Itu adalah rahasia dagang, Nak. Semua kerupuk kulit babi saya telah melewati tes standar dan disahkan oleh pihak berwenang. Jangan buang waktu Anda pada hal-hal kecil seperti itu. Datang saja, saya akan memberikan Anda stok kerupuk yang melimpah secara gratis, sebagai permintaan maaf atas keraguan Anda." Jawaban Alex sangat cerdas dan penuh percaya diri. Ia berhasil membelokkan anomali ilmiah itu menjadi sebuah mitos pemasaran yang sempurna. Randy menutup telepon. Ia tahu ia tidak mungkin salah secara ilmiah, tetapi ia juga menyadari bahwa Alex telah menciptakan plausible deniability yang sempurna. Ia telah membangun narasi yang mampu menangkis kecurigaan ilmiah dengan mitos bisnisnya. Randy menyadari ia tidak bisa melanjutkan investigasi sendirian. Ia memerlukan bukti forensik yang tidak terbantahkan, atau setidaknya investigasi kriminal yang bisa membuka pintu rahasia Alex di luar pabrik yang steril itu. Ia harus menemukan apa yang hilang. Ia perlu mencari tahu kemana perginya sisa limbah dari bahan baku yang aneh itu. Ia mulai mencari berita kehilangan di Manado dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pencarian itu membawanya pada serangkaian laporan kasus yang tampak tidak berhubungan. Hilangnya wanita-wanita muda dengan pola yang janggal. Kasus-kasus yang selama ini dianggap sebagai pelarian atau masalah pribadi. Randy mulai menghubungkan titik-titik itu, merasakan adanya benang merah yang sangat dingin. Sementara Randy bergulat dengan data ilmiahnya yang rumit. Di markas kepolisian Manado, Detektif Samuel, yang akrab dipanggil Sam, sedang menatap tumpukan berkas yang membuatnya semakin frustrasi. Sam adalah seorang detektif kriminal yang dikenal sangat teliti, berdedikasi tinggi, dan memiliki insting yang tajam dalam melihat pola tersembunyi. Usianya sudah mencapai 35 tahun, dan ia terkenal karena kemampuannya menemukan keteraturan di tengah kekacauan informasi. Selama 6 bulan terakhir, ia menangani serangkaian kasus hilangnya 3 wanita muda, Laras, Maya, dan seorang mahasiswi bernama Deborah. Ketiga wanita itu menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tidak ada permintaan tebusan, tidak ada catatan bunuh diri, dan tidak ada rekaman pengawasan yang bisa memberikan petunjuk jelas. Pihak berwenang awalnya mencurigai mereka hanya melarikan diri atau terlibat dalam masalah pribadi. Tetapi Sam menolak kesimpulan yang mudah itu. Ia merasakan ada benang merah gelap yang menghubungkan mereka. Kasus hilangnya mereka terpisah oleh jarak waktu, tetapi memiliki satu titik temu yang sangat tipis dan mencurigakan. Sam menghabiskan waktu berhari-hari menelusuri setiap aspek kehidupan sosial ketiga korban. Laras adalah seorang pekerja sukarela, Maya adalah seorang guru taman kanak-kanak, dan Deborah dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial kampus. Setelah penyelidikan yang sangat mendalam, Sam menemukan korelasi yang mengejutkan. Ketiga wanita muda itu, pada waktu yang berbeda, pernah mengunjungi atau terlibat langsung dalam kegiatan panti sosial kasih ibu, sebuah yayasan nirlaba yang didanai dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Alex Mononutu, si pengusaha kerupuk yang sangat terkenal. Panti sosial kasih ibu tampak sempurna. Panti itu bersih, terorganisir dengan baik, dan misi utamanya adalah membantu wanita muda yang sedang mencari pekerjaan atau pelatihan keterampilan. Alex Mononutu menyambut baik kedatangan Sam. Ia berbicara dengan suara yang penuh kasih tentang pentingnya membantu sesama, dan bahkan menawarkan donasi besar untuk mendukung kepolisian. Mereka semua sudah seperti anak perempuan saya sendiri, Pak Detektif. Kehilangan mereka sangat memukul hati saya, kata Alex. Matanya tampak berkokek-kokaka karena terharu. Namun, Sam tidak pernah percaya pada air mata palsu. Ia merasakan firasat buruk yang mendalam. Ia mulai menyelidiki aktivitas Alex di panti sosial itu lebih jauh. Ia menemukan
bahwa panti itu sering mengadakan acara amal dan pelatihan. Sebuah alasan yang sempurna bagi Alex untuk berinteraksi dan mendekati wanita-wanita muda. Sam menemukan bahwa Alex sering menawarkan bimbingan pribadi atau pekerjaan tambahan kepada mereka yang paling rentan. Ketiga wanita yang hilang itu, ternyata semuanya pernah menerima tawaran pekerjaan khusus dari Alex. Pekerjaan yang tidak pernah tercatat secara resmi di yayasan atau pabriknya. Sam yakin, panti sosial kasih ibu hanyalah kedok yang sangat sempurna. Kedok yang memungkinkan Alex memilih korban yang secara sosial kurang memiliki dukungan. Membuat hilangnya mereka mudah diabaikan. Alex menggunakan reputasinya yang terhormat sebagai tameng terkuatnya. Sam harus menemukan kaitan fisik yang jelas antara Alex dan para korban. Ia memeriksa catatan perjalanan Alex. Pengusaha sukses itu memiliki pola perjalanan yang sangat teratur dan mencurigakan. Perjalanan singkat dan mendadak keluar kota setiap 2 bulan sekali. Selalu dilakukan pada malam hari. Dan ia selalu kembali sebelum matahari terbit. Alex mengklaim bahwa perjalanan itu adalah untuk mengurus pemasok babi dari peternakan terpencil. Sam merencanakan penyusupan ke rumah Alex. Tetapi rumah itu dilindungi oleh sistem keamanan modern yang sangat ketat. Sam mencoba mendapatkan surat perintah penggeledahan. Tetapi tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melawan citra publik Alex Mononutu yang bersih. Sam tahu ia memerlukan bantuan. Seseorang yang bisa melihat pola pikir kriminal yang terorganisir. Atau seseorang yang memiliki motif untuk mendekati Alex dari sisi yang berbeda. Tak lama kemudian, Sam menerima panggilan telepon dari seorang rekan. "Sam, ada ahli pangan yang datang ke sini." Dia bersikeras bahwa kerupuk cakalang emas terbuat dari kulit manusia. Sam mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebuah senyum tipis, penuh harapan, muncul di wajahnya. Akhirnya, ada aliran kecurigaan lain yang datang dari sudut pandang berbeda. Sam tahu, ia harus bertemu dengan Randy. Pertemuan antara Randy dan detektif Samuel adalah titik balik yang krusial dalam penyelidikan gelap ini. Mereka mengatur pertemuan di sebuah kedai kopi terpencil, jauh dari pusat kota Manado, memastikan mereka berada di tempat yang aman dari mata Alex Mononutu. Randy tiba dengan penampilan yang bersemangat, membawa tas berisi dokumen hasil analisis molekulernya yang mencurigakan. Detektif Samuel datang dengan sikap tenang, membawa berkas tebal kasus hilangnya 3 wanita muda yang belum terpecahkan. Keduanya adalah individu yang sangat berbeda. Randy adalah seorang ahli ilmiah yang terobsesi dengan data pangan. Sam adalah seorang penegak hukum yang terobsesi pada keadilan. Namun, mereka berdua berbagi satu keyakinan. Alex Mononutu adalah penjahat, dan mereka harus mengungkapnya. Randy memulai presentasinya dengan memaparkan temuannya yang paling ekstrem. Ia menunjukkan grafik spektrometri massa, menjelaskan dengan detail bagaimana serat kolagen kulit pada kerupuk cakalang emas memiliki elastisitas dan ketipisan yang mustahil dicapai oleh kulit babi biasa. Bahkan, melalui proses penyamakan yang paling sempurna sekalipun, struktur proteinnya, detektif, sungguh tidak normal. Saya berani bertaruh, rantai protein itu jauh lebih dekat ke profil genetik Homo sapiens daripada Suskrova. Hanya saja, saya tidak memiliki DNA pembanding resmi, kata Randy. Suaranya dipenuhi keyakinan ilmiah. Sam mendengarkan setiap kata dengan sangat serius. Ia merasakan getaran dingin menjalar di punggungnya. Analisis Randy memberikan penjelasan yang logis, namun sangat mengerikan terhadap tekstur kerupuk yang selama ini dayagang-ngegangkan. Kemudian, giliran detektif Samuel. Sam menunjukkan foto-foto Laras, Maya, dan Deborah. Ia menjelaskan tentang korelasi panti sosial dan tawaran kerja khusus yang diberikan Alex. Alex membutuhkan bahan baku. Randy, dia membutuhkan wanita-wanita muda yang secara sosial terisolasi. Panti sosialnya adalah jaring yang sangat sempurna. Semua korban menghilang, mengikuti pola perjalanan malam Alex. Jelas Sam, jika kerupuk itu benar-benar terbuat dari kulit manusia, itu berarti Alex adalah pembunuh berantai yang sangat terorganisir. Bisnis kerupuknya adalah cara dia membuang barang buktinya dengan menjualnya kepada masyarakat luas. Kebenaran yang keji itu menghantam Randy dengan keras. Perutnya terasa mual membayangkan ribuan orang, termasuk dirinya sendiri, telah mengonsumsi sisa kejahatan yang tidak terbayangkan. Kerupuk renyah itu
adalah penyamaran yang paling sempurna. Mereka berdua menyimpulkan bahwa pabrik kerupuk Cakalang Emas hanyalah fasad yang digunakan untuk menutupi operasi pembunuhan yang jauh lebih keji dan terselubung. Mereka sepakat untuk bekerja sama secara rahasia. Randy akan menggunakan keahliannya untuk menyelidiki rantai pasokan dan sistem pembuangan limbah pabrik. Sam akan fokus pada pelacakan pola perjalanan Alex dan mencari lokasi rumah jagal rahasia yang ia yakini ada di suatu tempat di luar kota. Kita harus sangat berhati-hati, Randy. Alex tahu kamu mengganggunya. Dia terlalu pintar untuk dijebak dengan pertanyaan atau bukti yang mudah. Sam memperingatkan. Randy mengangguk. Ia tidak akan pernah melupakan tawa renyah Alex saat menanggapi anomali ilmiahnya dengan dalih rempah leluhur. Di benak Randy, itu bukan lagi sekadar trik pemasaran, tetapi kode untuk sebuah kejahatan yang terstruktur. Mereka segera menyusun rencana. Randy akan kembali mengunjungi pabrik, berpura-pura telah menerima tawaran damai Alex. Ia akan mengalihkan perhatian, sementara Sam akan mencoba melacak rute pengiriman limbah padat yang tidak tercatat. Randy kembali ke pabrik Alex pada hari berikutnya. Ia menerima tawaran Alex untuk sekantong besar kerupuk dan makan siang bersama. Alex menyambutnya dengan tangan terbuka dan keramahan yang berlebihan. Saya tahu Anda gigih, Nak Randy. Tapi sekarang, mari kita sudahi kecurigaan. Mari kita nikmati hasil kerja keras saya, kata Alex, tersenyum, dan menyajikan kerupuk. Randy memaksakan diri untuk tersenyum dan menerima kerupuk itu. Ia harus menunjukkan bahwa ia telah tertaklukkan oleh penjelasan Alex sepanjang makan siang. Randy diam-diam mengamati setiap gerakan karyawan, setiap truk yang masuk dan keluar, mencari celah di balik operasi Alex yang tampak sangat sempurna. Alex terlalu percaya diri, dan di balik kepercayaan diri yang berlebihan itu, Randy yakin ada titik lemah yang tersembunyi. Ada titik lemah yang tersembunyi. Setelah berhasil menenangkan kecurigaan Alex Mononutu, Randy mengalihkan fokus investigasinya pada manajemen limbah pabrik kerupuk Cakalang Emas. Secara logika bisnis, sebuah pabrik yang memproses kulit babi dalam volume besar harus menghasilkan volume sisa lemak, tulang, dan cairan penyamakan yang sangat signifikan. Namun, Randy menemukan sebuah kejanggalan besar. Dalam laporan resmi perusahaan, volume limbah padat yang dibuang atau diolah ulang oleh pihak ketiga terdaftar sebagai sangat kecil dan sama sekali tidak proporsional dengan volume produksi kerupuk yang diakui Alex. Randy yakin bahwa selisih volume limbah padat itu adalah tempat Alex menyembunyikan potongan tubuh para korban wanitanya. Randy menyusun rencana baru. Ia menyamar sebagai petugas lingkungan dari luar kota yang sedang melakukan studi percontohan tentang pengelolaan limbah industri pangan. Dengan identitas palsu ini, ia mendatangi pihak ketiga pengolah limbah yang diklaim bekerja sama dengan Alex. Perusahaan limbah itu mengonfirmasi bahwa mereka hanya menangani sisa cairan penyamakan yang bersifat kimiawi. Mereka tidak pernah menangani limbah organik padat seperti tulang, lemak, atau sisa daging. Bapak Alex mengurus sendiri limbah padatnya. Pak, katanya semua limbah padat digunakan untuk pakan ternak di peternakan babi. Percontohan miliknya, jelas manajer perusahaan limbah itu. Randy segera melacak alamat peternakan babi percontohan yang diklaim Alex. Peternakan itu terletak di lereng gunung, jauh dari pemukiman penduduk. Randy dan detektif Samuel menyusup ke lokasi itu pada malam hari. Mereka menemukan bahwa peternakan itu adalah tempat yang sangat kecil, dengan jumlah babi yang sangat sedikit. Di sana, mereka menemukan area pembakaran yang besar. Namun, pemeriksaan forensik cepat oleh Sam menunjukkan bahwa area pembakaran itu terakhir digunakan berbulan-bulan yang lalu. Selain itu, tidak ada sisa-sisa tulang manusia atau tulang babi dalam jumlah besar yang ditemukan. Alex berbohong, Randy. Dia tidak membakar limbah di sini, dan babi-babi di sini tidak akan mampu menghabiskan semua sisa limbah padat yang dihasilkan oleh pabriknya, kata Sam dengan nada tegas. Mereka kembali ke pabrik Alex. Mereka menyadari bahwa ada satu truk tua yang hanya digunakan oleh Alex. Truk itu terparkir di belakang gudang dan sangat jarang digunakan untuk pengiriman kerupuk. Randy menyusup ke gudang pada malam hari. Ia menemukan bahwa truk itu selalu keluar pada dini hari setelah produksi selesai.
Dengan cepat dan hati-hati, ia berhasil memasang alat pelacak GPS kecil di bagian bawah sasis truk itu. Keesokan harinya, Randy dan Sam memantau pergerakan truk itu dari jauh. Pada pukul 3 pagi, truk itu bergerak. Alex sendiri yang mengemudi. Wajahnya terlihat tegang dan tanpa senyum sedikit pun. Truk itu tidak menuju ke peternakan babi seperti yang diklaim Alex. Truk itu bergerak ke arah selatan, menjauhi pusat kota, dan masuk ke jalan setapak yang jarang dilalui di kawasan hutan Minahasa. Alat pelacak menunjukkan bahwa truk itu berhenti di tengah hutan lebat, jauh dari jalan raya utama. Randy dan Sam segera mengikuti, menjaga jarak agar pergerakan mereka tidak terdeteksi oleh Alex. Mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Sinyal ponsel mereka perlahan menghilang saat mereka masuk lebih dalam ke hutan. Mereka memarkir mobil mereka di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka menggunakan senter yang disamarkan dengan kain merah untuk meminimalkan visibilitas. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, menembus semak belukar dan pepohonan, mereka melihat cahaya rimang-rimang di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah bangunan tua yang terlihat sangat suram, mirip seperti rumah jagal yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bocor, dan dindingnya dipenuhi lumut. Itu adalah bangunan yang sangat tersembunyi, terlindung rapat oleh pepohonan besar yang tumbuh lebat. Mereka berdua berhenti. Di sana, di depan rumah jagal tua yang gelap itu, terparkir truk Alex Mononutu. Mereka telah menemukan lubang hitam yang menelan semua korban Alex, tempat rahasia yang menjadi pusat operasi kriminal sang pengusaha terhormat. Mereka tahu, investigasi mereka kini memasuki babak yang paling berbahaya dan paling menentukan. Randy dan detektif Samuel bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar yang lebat. Mengamati rumah jagal tua itu dari jarak yang aman, tempat itu terasa mencekam, diselimuti oleh keheningan yang tebal dan mematikan, yang hanya dipecahkan oleh suara-suara serangga malam yang samar. Randy merasakan gelombang adrenalin murni membanjiri seluruh tubuhnya. Ia telah berhasil mengungkap keberadaan lokasi rahasia Alex. Tetapi ia juga tahu bahwa memasuki tempat itu sama saja dengan berjalan langsung menuju bahaya yang sangat besar. Ini dia tempatnya. Randy, rumah jagal tua, tempat di mana sisa kulit manusia itu diolah dan dikerjakan menjadi kerupuk, bisik Sam. Suaranya dipenuhi ketegasan yang dingin. Kita harus bertindak dengan sangat hati-hati. Kita tidak tahu apakah dia sendirian atau memiliki antek yang menjaga tempat ini. Mereka berdua menghabiskan waktu sekitar 2 jam di sana. Alex Mononutu tidak terlihat keluar dari truk ataupun dari bangunan rumah jagal. Mereka hanya bisa melihat asap tipis yang mengepul dari cerobong asap kecil di bagian belakang bangunan. Sebuah tanda yang jelas mengindikasikan adanya aktivitas pembakaran di dalam. Mereka memutuskan untuk mundur sejenak, mengamati pola keamanan yang mungkin diterapkan Alex. Mereka tidak boleh gegabah. Mereka harus menyusun rencana penyergapan yang matang dan terukur. Saat fajar mulai menyingsing, Alex Mononutu akhirnya keluar dari rumah jagal. Ia terlihat sangat lelah, tetapi di wajahnya terlihat ekspresi kepuasan yang dingin. Ia mengunci pintu rumah jagal itu dengan gembok besar yang terlihat kokoh. Alex tidak membawa apapun selain tas ransel kecil. Ia segera kembali ke truknya dan melaju pergi, meninggalkan Sam dan Randy dalam keheningan hutan yang kembali menyelimuti setelah truk Alex hilang dari pandangan. Randy dan Sam segera mendekati rumah jagal itu. Mereka memeriksa dengan teliti seluruh area di sekitarnya. Dinding bangunan itu tebal, semua jendelanya tertutup oleh papan kayu, dan tanah di sekitarnya terlihat keras dan bersih. Mereka tidak menemukan jejak kaki lain selain jejak Alex. Dia bekerja sendirian. Tempat ini adalah ruang ritual pribadinya. Sam menyimpulkan, mereka menemukan petunjuk penting di belakang rumah jagal, terselip di bawah tumpukan kayu bakar yang ditumpuk secara ceroboh. Petunjuk itu adalah sebuah peta yang digambar tangan dengan tinta berwarna merah. Peta itu menunjukkan lokasi rumah jagal, beberapa jalur rahasia menuju lokasi itu, dan beberapa titik yang ditandai dengan simbol yang aneh. Simbol itu ternyata adalah logo dari panti sosial Alex, tetapi dengan sedikit modifikasi yang mengerikan. Randy menyimpulkan bahwa simbol-simbol itu menandai lokasi-lokasi pertemuan terakhir Alex dengan para korbannya. Peta itu juga menunjukkan adanya sungai bawah tanah
yang mengalir tepat di bawah rumah jagal. Inilah yang menjelaskan mengapa tidak ada sisa tulang atau limbah organik dalam volume besar yang ditemukan di permukaan. Alex membuang semua yang tidak ia gunakan ke dalam sungai tersembunyi itu. Bukti ini adalah kunci yang harus mereka peroleh. Kita harus masuk. Kita perlu mengamankan bukti sisa kulit yang belum diolah dan mencari jalan masuk ke sungai bawah tanah itu, kata Randy. Matanya dipenuhi tekad yang membara. Sam mengangguk setuju. Aku akan mencoba memanggil tim bantuan. Tetapi sinyal di sini nihil. Kita akan masuk berdua malam ini. Ini adalah awal dari pertarungan kita. Randy, Alex pasti akan berada di sana. Dia tidak akan membiarkan rahasia kegilaannya terbongkar. Sam dan Randy segera kembali ke kota untuk mempersiapkan peralatan. Mereka membawa senjata, kamera tersembunyi, alat pendeteksi panas, dan yang paling penting, peralatan untuk mengambil sampel biologis. Mereka berdua tahu bahwa mereka menghadapi bukan hanya seorang pembunuh, tetapi psikopat yang cerdas dan terorganisir. Alex mungkin sudah lama mengetahui bahwa Randy mengikutinya, dan surat pembersihan pabrik di malam hari hanyalah tindakan pencegahan yang disengaja. Malam harinya, Sam dan Randy kembali ke hutan Minahasa. Suasana hutan terasa jauh lebih menakutkan dan mengancam. Mereka berdua bergerak diam-diam, menyusuri jalur rahasia yang ditunjukkan oleh peta. Saat mereka tiba di depan rumah jagal, truk Alex sudah terparkir di sana. Lampu minyak tanah yang redup menyala di dalam rumah jagal. Alex sedang bekerja. Ini adalah malam puncak. Malam ketika Randy dan Sam akan mengakhiri operasi kerupuk cakalang emas atau menjadi korban berikutnya dari dendam gelap Alex Mononutu. Di bawah keheningan, mencekik hutan Minahasa, Randy dan detektif Samuel bergerak mendekati rumah jagal. Randy memasang kamera mikro di kerah jaketnya, memastikan lensa tersembunyi dengan sempurna. Detektif Samuel menyiapkan senjatanya, mengamankannya di sarung agar mudah dijangkau. Mereka memutuskan untuk masuk melalui jendela belakang yang tertutup papan kayu. Randy, kamu masuk duluan. Fokus utama kita adalah menemukan dan mengamankan bukti di ruang olah. Aku akan mengawasi pintu depan dan belakang. Jika terjadi apa-apa, kamu harus segera keluar dan cari tempat untuk mendapatkan sinyal. Ingat, jangan pernah berkonfrontasi. Kita hanya perlu mendapatkan bukti, bisik Sam. Randy mengangguk, memahami instruksi itu sepenuhnya. Dengan sangat hati-hati, Sam mulai mencungkil papan penutup jendela yang rapuh. Kayu tua itu berderit pelan, menghasilkan suara gesekan yang memecah keheningan. Randy merangkak masuk melalui celah sempit yang terbuka itu. Ia mendarat di lantai kayu yang terasa berdebu dan licin. Bau di dalam rumah jagal itu segera menyergapnya. Sebuah campuran menyengat dari rempe-rempa yang kuat, aroma darah yang sudah kering, dan cairan kimia tajam yang tidak familiar. Ruangan pertama yang ia masuki adalah gudang penyimpanan. Randy melihat karang-karang berisi kulit babi mentah yang terlihat normal, ditumpuk rapi di satu sisi ruangan. Di sisi lain, tergantung rangkaian pisau berbagai ukuran dan alat-alat tajam lainnya. Randy dengan cepat mengambil sampel cairan penyamak dari bak besar di sudut ruangan. Ia tahu, ia harus bergerak dengan sangat cepat, memanfaatkan setiap detik sebelum Alex menyadari kehadirannya. Saat Randy berjalan menuju ruangan berikutnya, ia mendengar suara yang menakutkan. Suara gergaji kecil yang berdengung pelan, berasal dari ruangan di bawah tanah. Jantung Randy berdebar tak karuan, berdetak kencang di dadanya. Ia tahu, Alex Mononutu sedang bekerja, menjalankan ritual mengerikannya. Randy menemukan pintu jebakan tersembunyi, tertutup oleh tumpukan karung beras. Pintu itu menuju ke ruang bawah tanah. Randy membuka sedikit pintu itu, mengintip ke dalam. Di bawah sana, Alex Mononutu sedang berdiri di depan meja baja tahan karat, mengenakan apron plastik berwarna gelap. Di sampingnya, terdapat balok es besar dan ember-ember logam yang mencurigakan. Randy memutuskan untuk tidak turun. Ia harus mencari bukti lain di tingkat atas terlebih dahulu. Ia berjalan menuju ruangan yang berada di ujung lorong. Ruangan itu terlihat seperti tempat peristirahatan kecil, hanya berisi sebuah tempat tidur tua dan meja kayu yang usang. Di sana, Randy menemukan bukti yang membuat perutnya seketika bergejolak. Di bawah tempat tidur, tersembunyi dengan agak ceroboh,
Ada tumpukan pakaian wanita yang dilipat rapi. Randy mengenali beberapa helai pakaian itu. Itu adalah pakaian Laras, Maya, dan Deborah. Pakaian itu tidak ternoda darah sedikit pun. Itu adalah bukti yang jelas bahwa pakaian itu dilepas sebelum kekejaman itu terjadi. Randy segera mengambil foto-foto pakaian itu sebagai bukti. Ia merasakan lapisan kejahatan yang ditutupi oleh Alex. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja kecil. Di atas meja itu, terdapat buku catatan yang tebal. Buku catatan harian Alex. Randy membuka halaman acak. Tulisannya terlihat rapi, tetapi isinya sangat mengerikan. Catatan itu merinci setiap korban. Mulai dari saat Alex bertemu mereka di panti sosial, bagaimana ia merayu mereka, hingga ritual yang ia lakukan di rumah jagal. Alex tidak hanya membunuh, ia mendokumentasikan setiap tindakannya dengan bangga. Saat Randy sedang memotret halaman-halaman buku catatan itu, ia mendengar suara pintu bawah tanah terbuka. Alex Mononutu sedang menaiki tangga. Randy segera mematikan ponselnya, menyembunyikan diri di balik tumpukan karung goni di gudang. Alex berjalan melewati Randy. Ia terlihat lelah, tetapi matanya bersinar karena kepuasan yang dingin. Ia berhenti di gudang. Ia mengambil sekantong besar bubuk rempa-rempa yang telah disiapkan di rak. Saat ia berbalik, ia melihat kilasan cahaya samar dari ponsel Randy yang baru saja ia matikan, memantul di dinding kayu yang usang. Alex berhenti seketika. Ia mencium udara dengan hidungnya. Ada yang mengganggu aromaku. Ada tikus yang menyusup di sini. Gumamnya pelan. Randy tahu, ia telah ditemukan. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia mendengar langkah kaki Alex yang semakin mendekati tempat persembunyiannya. Momen konfrontasi yang ia hindari telah tiba. Alex Mononutu menarik karung goni yang menutupi Randy dengan gerakan cepat, dan tiba-tiba, wajahnya yang semula ramah dan menawan, kini berubah total menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Matanya menajam, dan senyum palsunya hilang sepenuhnya. Di tangannya, ia memegang pisau besar penyamak kulit yang berkilauan. Pisau itu panjang dan terlihat sangat tajam di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Nak Randy, kenapa kamu kembali? Bukankah kerupuk yang aku berikan sudah membuatmu merasa puas? Suara Alex terdengar tenang, tetapi dingin. Jauh lebih menyeramkan daripada teriakan nyaring. Kamu adalah seorang ahli pangan, nah. Kamu seharusnya menghargai proses artistik yang aku lakukan. Randy keluar dari persembunyiannya. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain selain berkonfrontasi. Ia harus mempertahankan diri. Proses artistik ini adalah pembunuhan, Alex. Kamu telah memperkosa dan membunuh wanita. Kerupuk yang kamu jual itu adalah kuburan berjalan, teriak Randy, menyuarakan semua kengerian yang ia rasakan. Mendengar tuduhan tentang perkosaan, mata Alex melebar dengan cepat. Rasa marah di wajahnya mencapai titik didih yang tidak tertahankan. Mereka memang pantas mendapatkannya. Semua wanita itu sama. Mereka hanya mengambil, mereka hanya menghancurkan. Ibuku telah meninggalkanku. Istriku telah menipuku. Aku hanya mengambil kembali apa yang mereka curi. Kulit mereka, esensi mereka. Alex menjerit histeris, mengungkapkan motif dendamnya yang didorong oleh trauma masa lalu yang dalam. Alex segera menyerang. Pisau penyamak kulit yang besar itu mengayun dengan cepat ke arah wajah Randy. Randy segera menghindar ke belakang. Namun, kakinya terjerat karung goni yang berserakan. Alex bergerak sangat cepat, memanfaatkan keuntungan postur tubuhnya yang lebih besar dan penguasaan medan. Ia mendorong Randy dengan kuat, hingga punggungnya membentur dinding gudang yang keras. Pisau itu meleset, hanya nyaris mengenai leher Randy. Kamu akan menjadi kerupuk paling renyah yang pernah aku buat, nak Randy. Kulitmu yang muda dan penuh protein. Benar-benar sempurna, desah Alex. Air liurnya menyembur. Randy melihat kesempatan terakhir. Tangannya meraih setumpuk bubuk tawas yang disimpan Alex untuk proses penyamakan kulit. Diletakkan di rak yang berada tepat di atas kepalanya. Randy segera melemparkan bubuk kimia itu dengan seluruh kekuatannya ke arah wajah Alex. Alex menjerit kesakitan yang hebat. Ia refleks menutupi wajahnya dengan tangan kirinya. Pisau penyamak kulit itu jatuh ke lantai dengan suara denting logam yang keras. Randy tidak menuaniakan kesempatan yang langka itu. Ia berlari tertiti ke arah pintu belakang, tempat ia masuk. Namun,
Di saat Randy mencapai ambang pintu, Alex telah memulihkan diri. Ia merangkak cepat di lantai, meraih pisau yang jatuh, dan melemparkannya. Pisau itu melesat cepat dan menusuk tepat ke paha kiri Randy. Randy berteriak menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia tersungkur di ambang pintu. Rasa sakit itu mematikan semua langkahnya. Alex tertawa dengan tawa yang gila. "Kamu tidak akan pergi kemana-mana, nah? Kamu milikku." Ia berjalan pincang, tetapi cepat, mendekati Randy yang tergeletak berdarah. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan rumah jagal. "Polisi, jangan bergerak." Alex Mononutu, Detektif Samuel muncul dari pintu depan, senjatanya teracung tinggi-tinggi. Sam telah mendengar keributan itu dan berhasil mendapatkan sedikit sinyal untuk memanggil bala bantuan terdekat. Sam melihat Randy yang berdarah di lantai dan Alex yang mendekat dengan pisau terangkat. Alex menoleh ke arah Sam. Ekspresinya menunjukkan kebencian yang mendalam. Ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, mengabaikan peringatan Sam. "Kamu tidak akan merusak karya seni kegilaanku." Sam tidak ragu sedetik pun. Ia melepaskan satu tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan itu menggema, memecah keheningan di seluruh hutan. Alex terkejut. Ia menjatuhkan pisaunya, dan kedua tangannya diangkat ke atas. Ia tahu, permainan keji yang ia mainkan selama bertahun-tahun telah berakhir. Detektif Samuel segera mendekati Alex, memborgol tangannya dengan kuat. Ia berjongkok di samping Randy yang terengah-engah kesakitan. "Kamu gila, Randy. Kenapa kamu berkonfrontasi langsung dengannya?" Sam berbisik. Tetapi ia tersenyum lega. Randy hanya bisa menunjuk lemah ke buku catatan di ruangan sebelah. "Bukti, ritual, perkosaan. Semuanya ada di sana, Sam." Sam membawa Alex keluar dari rumah jagal. Di luar, suara sirena polisi mulai terdengar nyaring, menandakan bala bantuan sudah tiba. Cahaya flash kamera mulai menyala, menangkap Alex Mononutu, pengusaha kerupuk terhormat yang kini menjadi pembunuh berantai, berlumuran bubuk tawas dan darah. Puncak konflik yang berbahaya telah usai. Setelah penangkapan dramatis di rumah jagal tersembunyi, Alex Mononutu dibawa ke kantor polisi. Ia segera dimasukkan ke ruang interogasi. Detektif Samuel memimpin proses itu, dibantu oleh seorang psikolog forensik, Randy, yang kakinya telah dirawat darurat. Mendengarkan dari ruangan observasi, ditemani oleh tim medis dan beberapa petugas. Randy menahan rasa sakit fisiknya demi mendengarkan pengakuan yang akan mengkonfirmasi semua kengerian yang telah ia temukan. Awalnya, Alex bersikap dingin dan defensif. Ia menolak untuk berbicara, mengklaim bahwa ia adalah korban konspirasi yang dilakukan oleh pesaing bisnisnya. Ia masih mencoba mempertahankan citra pengusaha terhormat. Namun, di bawah tekanan psikologis yang terstruktur dan menghadapi bukti kuat yang ditemukan Sam, pertahanan Alex mulai runtuh perlahan. Pengakuannya kemudian mengalir, dingin dan mengerikan, melengkapi horor yang telah ditulis Randy di buku catatannya. Alex mengakui bahwa trauma masa kecilnya adalah pemicu utama dari semua tindakannya. Ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya ketika ia masih sangat muda, menciptakan rasa pengkhianatan yang mendalam. Kebencian ini semakin memburuk ketika ia menemukan istrinya berselingkuh. Ia mengakui bahwa istrinya adalah korban pertamanya yang ia bunuh 13 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kebenciannya pada wanita tumbuh menjadi obsesi yang mematikan. Ia ingin mengambil kendali penuh. Ia ingin menghapus keberadaan mereka. Dan yang terpenting, ia ingin membuat mereka menjadi sesuatu yang berguna baginya. Sesuatu yang bisa ia jual. Sesuatu yang memberinya kekuasaan yang tidak bisa diambil siapapun. Kerupuk itu adalah balasan paling sempurna. Mereka datang ke panti sosialku, memohon bantuan dan pekerjaan. Mereka lemah. Aku memilih mereka yang paling cantik, yang paling penuh semangat. Aku menunjukkan pada mereka bahwa kekuatan sejati itu milikku. Alex menjelaskan. Suaranya terdengar datar tanpa emosi. Detektif Samuel kemudian menanyakan detail tentang ritual yang ia lakukan. Alex menjelaskan semuanya dengan rinci yang membuat Sam dan Randy yang mendengarkan dari ruangan observasi merasa jijik. Alex mengakui bahwa ia memperkosa para korban sebelum membunuh mereka dan menguliti mereka. Aku harus memiliki mereka seutuhnya.
Aku harus mendominasi mereka sepenuhnya sebelum aku mengambil kulit mereka. Itu adalah bagian yang penting dari proses penyamakan. Itu membersihkan jiwaku dan kulit mereka. Kulit wanita jauh lebih halus, lebih elastis. Ketika digoreng, kerupuknya renyah sempurna. Kulit babi tidak akan pernah bisa menandingi kualitas itu. Aku Alex. Senyumnya dingin, sebuah seringai penuh kegilaan. Alex juga menjelaskan dengan bangga tentang sistem pembuangannya. Setelah pengulitan, sisa daging, organ, dan tulang-tulang korban dicincang halus, dibakar di tungku yang dirancang khusus di bawah tanah, dan sisanya yang tidak bisa hancur, dibuang ke sungai bawah tanah. Cairan kimia yang ia gunakan dalam penyamakan. Kulit juga berfungsi sebagai larutan yang mempercepat pembusukan dan menghilangkan jejak DNA, membuatnya sulit dilacak. Pengakuan Alex mengungkap bahwa jumlah korban jauh lebih banyak daripada 3 yang dilaporkan hilang. Alex telah beroperasi selama lebih dari 3 tahun tanpa terdeteksi. Jumlah korban diperkirakan mencapai 17 wanita muda, yang semuanya menemui nasib tragis di rumah jagal tersembunyi itu, dan berakhir sebagai kerupuk cakalang emas yang sangat digemari. Randy, yang menyaksikan pengakuan itu, merasakan sakit di kakinya, tidak lagi sepenting rasa sakit di jiwanya. Ia telah memakan kerupuk itu. Ia telah berinteraksi dengan Alex. Ia telah melihat kejahatan yang disamarkan dengan sempurna di balik gimik kesuksesan. Randy menyadari betapa tipisnya batas antara realitas yang ia yakini dan horor yang tersembunyi di baliknya. Sam mencatat setiap detail. Ia memiliki pengakuan yang lengkap, bukti visual dari tempat kejadian perkara, dan buku catatan harian Alex yang penuh dengan detail mengerikan. Alex Mononutu, si pengusaha terhormat, telah terungkap sebagai monster kanibal yang tak terbayangkan. Kasus ini akan menjadi sejarah hitam yang tak terlupakan bagi Manado. Pagi itu, kota Manado terbangun dengan berita yang lebih mengguncang daripada gempa bumi. Pengusaha yang dihormati, Alex Mononutu, telah ditangkap. Ia didakwa sebagai pembunuh berantai, pemerkosa, dan kanibal. Tim forensik bekerja tanpa henti, mengerahkan semua sumber daya selama 48 jam penuh di rumah jagal dan pabrik kerupuk cakalang emas. Hasil temuan mereka segera menjadi berita utama yang menggemparkan di rumah jagal. Meskipun Alex telah membersihkan area itu dengan sangat teliti, tim forensik berhasil menemukan sisa-sisa DNA manusia yang samar. DNA itu tersembunyi di beberapa celah kecil di meja baja penyamakan, di bawah papan lantai yang rapuh, dan di sistem pembuangan air di sekitar bangunan. Mereka juga berhasil menemukan sisa-sisa tulang kecil yang tidak sepenuhnya hancur di dasar sungai bawah tanah yang telah lama ditutup. Dengan bantuan buku catatan harian Alex, mereka bisa mencocokkan beberapa sampel DNA tersebut dengan profil DNA para wanita yang dilaporkan hilang. Namun, temuan yang paling mengejutkan datang dari pabrik cakalang emas yang selama ini diagungkan. Meskipun Alex selalu mengklaim pabriknya sangat bersih, tim forensik menemukan sebuah gudang penyimpanan rahasia yang tersembunyi di bawah lantai gudang. Di sana, mereka menemukan sampel besar kulit manusia yang telah diawetkan dan siap untuk diproses. Sampel itu sudah dipotong-potong dan diberi bumbu. Ini adalah bahan baku mentah yang tidak bisa lagi dimanipulasi dengan alasan apapun. Laporan forensik resmi yang keluar pada sore hari mengkonfirmasi kecurigaan Randy yang paling menakutkan. Sampel kerupuk cakalang emas yang masih tersisa di gudang pabrik dan di beberapa toko oleh-oleh. Setelah dianalisis ulang dengan metode yang lebih mendalam, terbukti secara ilmiah mengandung protein manusia dalam jumlah yang signifikan. Tekstur renyah yang terkenal itu adalah hasil dari sifat unik kolagen kulit manusia yang diolah dengan proses penyamakan yang sempurna. Kerupuk cakalang emas yang populer itu ternyata adalah kerupuk kulit manusia. Kabar ini memicu kepanikan massal yang tidak terkendali. Ribuan orang yang telah membeli dan memakan kerupuk itu menyerbu rumah sakit dan kantor polisi, menuntut kejelasan dan meminta pemeriksaan kesehatan segera. Trauma yang mereka rasakan bersifat kolektif dan sangat mendalam. Makanan yang selama ini mereka nikmati, yang mereka banggakan sebagai ale-ale khas Manado, ternyata adalah usi sisa dari kejahatan yang paling keji dan menjijikkan. Pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Mereka menutup paksa seluruh toko
yang menjual produk Alex dan menyita semua persediaan kerupuk yang tersisa. Pabrik dan rumah jagal Alex Mononutu diubah menjadi tempat kejadian perkara yang ditutup rapat untuk penyelidikan lebih lanjut. Randy dan Detektif Samuel, yang semula hanyalah dua orang yang berbagi kecurigaan, kini dielu-elukan sebagai pahlawan. Randy, meskipun masih dalam proses pemulihan luka, menjadi sumber informasi utama bagi media nasional. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan anomali protein dan bagaimana Alex berusaha menutupi jejaknya dengan dalih rempah leluhur. Sam, dengan ketenangan dan ketegasannya, mengkoordinasikan semua bukti dan mempresentasikan kasus yang tidak terbantahkan di hadapan publik. Kasus Alex Mononutu menjadi sejarah hitam yang sangat pahit bagi Manado. Citra pengusaha terhormat yang diidolakan itu runtuh total, digantikan oleh gambaran psikopat yang menggunakan keramahan dan kesuksesan sebagai topeng sempurna. Orang-orang mulai meragukan semua yang mereka lihat dan percayai. Kepercayaan pada brand lokal dan bahkan pada orang-orang di sekitar mereka terkikis habis. Kasus ini mengajarkan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Di balik senyum paling tulus, dampak dari pengungkapan kerupuk cakalang emas jauh melampaui batas-batas administrasi kota Manado. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah sebuah skandal yang melibatkan kanibalisme, pembunuhan berantai, dan kekerasan seksual yang disamarkan dengan sempurna dalam bentuk produk pangan populer. Kepercayaan publik terhadap seluruh industri makanan, terutama makanan kemasan dan oleh-oleh, anjlok drastis. Seluruh industri kerupuk di Indonesia Raya merasakan pukulan keras yang tidak terhindarkan. Di Manado, suasana kota berubah drastis. Keramaian yang biasanya ceria dan ramah, kini digantikan oleh keheningan yang tegang dan rasa malu yang mendalam. Orang-orang yang dulunya memuji dan mengidolakan Alex Mononutu, kini menundukkan kepala, diliputi rasa jijik dan menyesal. Mereka yang pernah makan kerupuk itu berjuang melawan rasa mual yang terus-menerus dan trauma psikologis yang mendalam. Panti sosial kasih ibu milik Alex segera ditutup total. Para staf dan sukarelawan panti yang sama sekali tidak mengetahui operasi keji Alex, kini harus hidup dengan stigma bahwa mereka tanpa sadar telah membantu monster itu. Dalam memilih korbannya yang rentan, Randy, sang ahli pangan, mendadak menjadi sorotan dan terkenal. Tetapi ia membenci ketenaran itu. Ia menerima berbagai ancaman, bahkan ancaman pembunuhan, dari beberapa orang yang masih fanatik atau tidak bisa menerima kebenaran tentang Alex. Secara pribadi, Randy menderita gangguan stres pasca trauma. Setiap kali ia mencium bau rempah-rempah kuat, cengkeh, atau minyak goreng panas, ia langsung teringat pada rumah jagal dan pengakuan dingin Alex. Ia harus mengikuti sesi konseling mingguan untuk mengatasi trauma, menyaksikan kekejaman itu, dan trauma pribadi karena mengetahui bahwa ia pernah mengonsumsi produk mengerikan tersebut. Ia mulai merasa tidak bisa lagi percaya pada apapun yang ia makan. Detektif Samuel, di sisi lain, menemukan kedamaian yang dingin dalam pekerjaannya yang sukses. Ia berhasil membawa keadilan bagi 17 korban yang diyakini telah dibunuh secara brutal oleh Alex Mononutu. Ia bertekad penuh untuk memastikan bahwa Alex akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Namun, Sam juga merasakan kejijikan yang mendalam. Ia adalah orang yang melihat bukti fisik, tulang, dan organ yang dibuang Alex. Ia adalah orang yang mendengar pengakuan Alex tentang ritual, kekejaman, dan pembunuhan. Pemerintah setempat segera mengambil langkah-langkah darurat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Mereka melakukan inspeksi besar-besaran terhadap semua pabrik makanan di Manado, memberlakukan peraturan yang jauh lebih ketat. Namun, dampak negatifnya sudah terlanjur meluas. Kerupuk cakalang emas menjadi pelajaran abadi tentang bagaimana kejahatan yang paling keji dapat bersembunyi di balik senyum yang paling meyakinkan dan merek yang paling terpercaya. Kasus ini memaksa Manado membuka diskusi tentang kesehatan mental dan bagaimana seorang psikopat yang terorganisir dapat bersembunyi di tengah masyarakat, mencapai puncak kesuksesan sambil menjalankan operasi kriminal tepat di bawah hidung semua orang. Randy tahu bahwa proses pengadilan Alex Mononutu akan menjadi penutup bagi kasus ini di mata hukum. Namun,
penutup itu tidak akan pernah bisa menghapus memori kolektif. Ia tahu bahwa ia harus bersaksi. Ia harus menceritakan bagaimana ia menemukan anomali protein, bagaimana ia berhadapan dengan Alex, dan bagaimana ia hampir menjadi kerupuk super renyah berikutnya. Ia harus menjadi suara bagi para wanita yang tidak sempat bersuara. Ia harus memastikan bahwa semua orang tahu kerupuk renyah yang terkenal itu adalah simbol dari dendam yang paling bejat yang pernah terjadi di kota itu. Bejat yang pernah terjadi di kota itu. Persidangan Alex Mononutu segera menjadi pusat perhatian nasional, mendominasi setiap berita utama di televisi dan media cetak. Publik mengikuti setiap detailnya dengan perpaduan antara kengerian dan rasa ingin tahu yang besar. Alex, yang dulunya tampil sangat rapi dan murah senyum, kini muncul di pengadilan dengan penampilan yang berantakan. Tetapi ia masih menunjukkan arogansi khas seorang psikopat yang tidak menyesal. Ia terus menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, mengklaim bahwa ia adalah korban konspirasi besar yang didalangi oleh pesaing bisnis yang iri. Namun, bukti-bukti yang telah dikumpulkan secara cermat oleh detektif Samuel dan Randy terlalu kuat dan terstruktur untuk bisa dibantah. Randy adalah saksi kunci yang paling dinanti oleh publik dan media. Ia bersaksi mengenai analisis ilmiah yang ia lakukan dengan suara yang jelas dan tenang. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana struktur protein di kerupuk cakalang emas secara molekuler mustahil berasal dari kulit babi. Ia menceritakan pengalamannya yang mengerikan di rumah jagal, konfrontasi langsung dengan Alex, dan bagaimana ia tertusuk pisau penyamak kulit yang ditinggalkan Alex. Kesaksiannya sangat emosional, menceritakan trauma, tetapi Randy berhasil mempertahankan ketenangan profesionalnya. Ia menyajikan fakta ilmiah yang dingin tentang kulit manusia dan proses self-made yang terjadi pada kerupuk itu, membuat banyak hadirin di ruang sidang menahan napas. Detektif Samuel kemudian mengambil giliran untuk bersaksi. Ia menyajikan bukti-bukti forensik yang tidak terbantahkan. Ia menunjukkan foto-foto rumah jagal yang mengerikan, bukti DNA yang cocok dengan profil para korban yang hilang, dan yang paling memberatkan, ia membacakan isi buku catatan harian Alex yang merinci setiap kejahatan, termasuk ritual perkosaan dan pembunuhan. Sam membaca beberapa kutipan dari buku catatan itu, yang mengungkapkan motif dendam Alex yang didorong oleh trauma pada wanita. Suasana di ruang sidang menjadi sunyi, diliputi oleh kengerian atas kejahatan yang tak terbayangkan yang telah terjadi. Jaksa penuntut berhasil membangun kasus yang sangat kuat. Mereka menyimpulkan bahwa Alex Mononutu bukan hanya melakukan pembunuhan berantai. Mereka mendakwa Alex atas kanibalisme dan kejahatan kemanusiaan karena menyamarkan sisa tubuh korban sebagai produk pangan populer. Jaksa penuntut menuntut hukuman mati. Alex Mononutu mencoba melakukan pembelaan terakhir yang dramatis. Ia berbicara tentang filosofi bisnisnya, tentang power yang ia berikan kepada para pelanggannya. Saya hanya memberikan mereka kekuatan yang mereka inginkan. Saya memberi mereka vitalitas yang datang dari jiwa-jiwa muda. Saya tidak membunuh. Saya hanya melakukan daur ulang energi manusia, teriak Alex di hadapan majelis hakim. Ia tersenyum dengan senyum gila. Pembelaannya yang absurd itu semakin menguatkan statusnya sebagai psikopat yang tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Setelah proses persidangan yang berlangsung selama lebih dari 2 bulan, penuh dengan drama dan kesaksian yang menguras emosi, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Alex Mononutu dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pembunuhan berantai, perkosaan, dan kanibalisme. Ia dijatuhi hukuman mati. Keputusan itu disambut dengan kelegaan dan air mata haru oleh keluarga para korban yang hadir. Randy dan Sam saling berpandangan sejenak di ruang sidang. Mereka tidak merayakan kemenangan itu. Mereka hanya merasakan kelegaan yang dingin. Pekerjaan mereka telah selesai. Monster itu telah dikurung. Namun, bayangan kerupuk cakalang emas akan selamanya menghantui mereka. Alex Mononutu akan dieksekusi, tetapi warisan terornya akan hidup lebih lama daripada kulit kerupuknya yang renyah. 3 tahun telah berlalu sejak Alex Mononutu dijatuhi hukuman mati, dan kasus kerupuk cakalang emas ditutup secara resmi di pengadilan. Di kota Manado, kehidupan sehari-hari berlanjut. Tetapi,
kota itu tidak pernah kembali sepenuhnya normal. Bisnis kerupuk kulit babi lokal terpaksa mengganti nama dan melakukan rebranding besar-besaran, berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan yang hancur. Kerupuk Cakalang Emas menjadi kisah horor yang diceritakan secara turun-temurun, sebuah peringatan menakutkan tentang kejahatan yang tersembunyi. Detektif Samuel, yang akrab dipanggil Sam, dipromosikan. Ia kini menjabat sebagai kepala unit kejahatan serius di kepolisian. Ia berhasil mengatasi trauma yang ia rasakan selama investigasi. Ia menggunakan pengalamannya yang pahit itu untuk melatih para detektif muda agar lebih waspada terhadap kejahatan yang disamarkan. Dengan sempurna di balik citra bisnis legal, Sam tidak pernah lagi memesan kerupuk di restoran manapun. Ia hidup dengan trauma, tetapi ia juga hidup dengan kepuasan yang dingin karena telah berhasil membawa keadilan. Bagi 17 wanita yang diperlakukan dengan sangat keji oleh Alex, ia yakin kejahatannya telah dihentikan selamanya. Randy, sang ahli pangan yang skeptis, memutuskan untuk meninggalkan profesi lamanya. Ia kini menjadi jurnalis investigasi independen, berspesialisasi dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisir yang berkedok bisnis legal dan filantropi. Ia menulis sebuah buku yang sangat rinci tentang kasus Cakalang Emas, yang segera menjadi buku laris di tingkat internasional. Uang dari penjualan buku itu ia sumbangkan sepenuhnya untuk yayasan yang fokus membantu korban kekerasan seksual dan kejahatan tersembunyi. Luka tusukan di paha kirinya menjadi pengingat abadi akan bahaya yang pernah ia hadapi. Randy tidak lagi mencari kelezatan dalam makanan. Kini, ia mencari kebenaran di balik setiap lapisan. Di lokasi bekas pabrik kerupuk Cakalang Emas, pemerintah daerah membangun sebuah taman peringatan yang didedikasikan untuk para korban Alex Mononutu. Sebuah prasasti besar didirikan, bertuliskan nama-nama semua wanita yang hilang dan dibunuh. Tempat itu kini menjadi simbol peringatan bagi masyarakat Manado, sebuah pengingat abadi untuk tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan. Tidak peduli seberapa mulia citra publik pelakunya, suatu sore yang tenang, Randy mengunjungi taman peringatan itu. Ia melihat seorang wanita tua meletakkan bunga di depan prasasti. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Wanita itu tersenyum tipis padanya. Randy tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan kerupuk Cakalang Emas atau tawa dingin Alex Mononutu. Monster itu telah dikurung dan menunggu eksekusi, tetapi warisan terornya akan tetap ada. Warisan tentang bagaimana kulit manusia diolah dengan dendam yang mendalam, bisa menjadi hidangan paling renyah, paling menggoda, dan paling mematikan di kota itu. Randy tahu, di dalam dirinya, obsesi terhadap kebenaran itu tidak akan pernah mati. Ia akan terus mencari kejahatan yang bersembunyi di balik senyum, di balik topeng kesuksesan, di balik makanan yang kita nikmati setiap hari. Kisah Alex Mononutu telah berakhir, tetapi perburuan Randy, sang jurnalis, baru saja dimulai, dan ia akan selalu waspada.